Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi dalam renungan pagi GPD Meseruku Pakis dan GPD Gloria Karangrejo. Pada pagi hari ini saya berharap kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam keadaan baik. Pada pagi hari ini renungan yang uh, saya bawa bertemakan pilihan hidup belajar dari Abraham. Mari kita baca dalam Yakobus pasal 2 ayat yang ke-23. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-23. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah telah memperkirakan hal itu sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara Kasim, Abraham merupakan tokoh dalam Alkitab yang memiliki peran yang sangat penting. Banyak kisah-kisah yang terjadi dalam hidupnya yang dapat menjadi pelajaran bagi kita semua umatnya. Melalui keturunan Abraham, lahirlah tokoh-tokoh Alkitab yang sangat luar biasa. Dan melalui keturunan Abraham juga, Tuhan Yesus dilahirkan di dunia ini. Dalam perjalanan hidup Abraham, Abraham melakukan banyak sekali pilihan-pilihan yang dia pilih, yang dia lakukan untuk dapat mencapai apa yang telah dijanjikan Tuhan kepada dirinya. Pasti Abraham juga tidak pernah luput dari yang namanya kesalahan, karena Abraham juga manusia. Tetapi Abraham juga belajar dari kesalahan-kesalahan yang ada untuk dapat mengambil pilihan yang lebih baik lagi, yang tentunya sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara Kasim, dari beberapa kisah Abraham kita dapat pelajari, kita dapat ambil pelajaran untuk diterapkan dalam menentukan pilihan dalam hidup kita. Nah, kisah yang pertama adalah memilih untuk mengalah. Katakan sama-sama, memilih untuk mengalah. Dalam Kejadian pasal 13 ayat yang ke-11, karena itu Lot memilih untuk semua lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara Kasim, kisah ini dimulai dari para gembala dari Abram. Pada saat itu Abram belum mengganti nama. Abram masih tetap dengan nama Abram. Nah, para gembala Abram dan para gembala Lot ini bertarung. Mereka merebutkan tanah untuk mengembalakan ternak mereka. Bapak Ibu bisa baca dalam Kejadian pasal 11 ayat 1, Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai 18. Nah, untuk menghindari perkelahian, Abram mempersilahkan Lot untuk memilih bagian tanah yang dianggap baik. Nah, Lot memilih lembah Yordan yang terlihat sangat baik. Abram pun mengalah dan menetap di tanah bagian lainnya, yaitu di Kanaan. Nah, kita semua tahu bahwa pada akhirnya tempat yang dipilih oleh Lot dimusnahkan oleh Tuhan, yaitu di Sodom dan Gomora. Nah, secara kasat mata mungkin Abram hanya mendapat tanah sisa dan tidak terlihat sebaik lembah Yordan yang banyak airnya. Tetapi Abram rela mengalah dan membangun di tempat yang uh, sisa itu. Dan kita melihat bahwa justru Tuhan memberikan yang terbaik bagi Abram. Dalam Kejadian pasal 13 ayat 14 sampai 15, setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat-tempat berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan keturunanmu untuk selama-lamanya." Amin. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara Kasim, ada saat-saat tertentu di mana Tuhan menuntut kita untuk mengalah dan menyerahkan segalanya kepada Dia. Di saat kita memilih untuk mengalah, maka kita akan belajar dan melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan kita. Kita akan melihat pembelaan Tuhan bagi hidup kita. Kita akan melihat kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita jika kita benar-benar menyerahkan segala yang ada pada diri kita kepada Tuhan. Nah, kisah yang kedua, memilih untuk percaya. Katakan sama-sama, memilih untuk percaya. Kejadian pasal 17 ayat yang ke-19, tetapi Allah berfirman, "Tidak, melainkan istrimu Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu dan akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk selamanya, untuk keturunannya." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kasih, umur Abraham saat itu 99 tahun dan Sarah berumur 90 tahun. Suatu hal yang tidak mungkin bagi manusia untuk dapat memiliki anak pada umur seperti itu. Hukum Allah menyatakan bahwa manusia memiliki batas umur jika ingin melahirkan seorang anak.
Tapi Tuhan berfirman bahwa justru Abraham akan memiliki keturunan melalui Sarah. Dan melaluinya itulah janji Tuhan yang kekal dan keturunannya. Memang kisah ini tidak masuk akal dalam pikiran manusia, tetapi Abraham memilih untuk mempercayai Tuhan yang dia sembah. Dia yakin apa yang Tuhan janjikan, Tuhan pasti menempatinya. Dia percaya. Oleh sebab itu, Abraham dijuluki sebagai bapa orang percaya. Amin. Nah, dalam Kejadian pasal 21 ayat 1 sampai ke 2, Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang memujinya. Maka mengandung Sarah, lalu ia melahirkan anak laki-laki bagi Abraham dalam masa orang tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kasih, janji Tuhan itu ya dan amin. Jika Tuhan sudah meminjam, Dia akan menempatinya. Selama kita berpegang teguh pada janji tersebut dan percaya kepadanya, maka kita akan menerima janjinya seperti yang telah dialami oleh Abraham. Apa yang tidak mungkin terjadi di mata manusia sekarang ini menjadi mungkin di mata Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, mari kita tetap percaya dan serahkan apapun permasalahan kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengerjakan. Nah, kisah yang ketiga adalah memilih untuk taat. Kita sama-sama memilih untuk taat. Kejadian pasal 22 ayat yang kedua, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kasih, setelah ujian iman yang dihadapi oleh Abraham, Abraham masih diuji oleh Tuhan. Anak satu-satunya yang merupakan anak perjanjian melalui mujizat yang luar biasa harus dipersembahkan kepada Tuhan. Dengan kata lain, Abraham harus membunuh anaknya untuk dijadikan sebagai korban bakaran. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kasih, bagi kita yang sudah menjadi orang tua pasti mengerti dan menjelaskan apa yang dialami oleh Abraham saat itu. Sungguh suatu hal yang tidak mungkin jika kita melakukan hal tersebut pada anak kita sendiri. Tetapi Abraham tidak mengajukan atau bahkan membantah perintah Tuhan. Dengan langkah mantap, dengan iman, dia mempersiapkan semuanya dan melakukan seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Abraham memilih untuk taat dibandingkan mengeluh dan bersungut-sungut. Dan melalui ketaatan tersebut, sekali lagi kita melihat kuasa Tuhan bekerja tepat saat Abraham akan menikam pisaunya untuk menyembelih anaknya. Kita bisa baca dalam Kejadian pasal 20 ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, janganlah bunuh anak itu dan janganlah kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kasih, apa yang menjadi perintah Tuhan dalam hidup kita, mari kita belajar untuk taat kepadanya. Sekalipun kita harus mengorbankan sesuatu yang berharga dalam hidup kita, dengan memilih untuk taat kepada Tuhan, maka kita akan melihat pintu-pintu berkat yang akan Tuhan bukakan bagi kehidupan kita. Setiap hari kita pasti dihadapkan pada pilihan-pilihan yang harus kita lakukan. Kita dapat belajar dari kisah hidup Abraham tadi untuk dapat menentukan pilihan apa yang harus kita ambil. Jangan berdalih bahwa kita tidak punya pilihan lain selain mengikuti atau menjalani hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Selalu ada pilihan bagi kita. Pilihan jalan terang yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Pilihan jalan kehidupan yang akan memberikan rasa damai sejahtera bagi kehidupan kita. Jangan takut, kita akan dikucilkan oleh dunia ini jika kita menerapkan pilihan-pilihan tersebut. Jangan takut pada risiko yang akan terjadi jika kita menjalani pilihan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan akan membela setiap keputusan yang kita ambil. Jika kita benar-benar mengandalkan kekuatan Tuhan dan berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Dan Tuhan jugalah yang akan memberikan dan
memberikan kemenangan dalam setiap keputusan yang kita jalani. Damai sejahtera Allah akan menyertai setiap langkah hidup kita. Mari kita taat, kita percaya kepada Tuhan. Serahkanlah semua apapun yang kita lakukan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tutup dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, Bapa yang selalu kami sembah anak Yesus Kristus, kami mengucap syukur berterima kasih ya Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Engkau berkati kami ya Tuhan. Engkau sertai kami ya Tuhan, urapi kami ya Tuhan, biarlah firman yang kami baca, yang kami dengar pada pagi hari ini Tuhan, dapat kami mengerti, dapat kami pahami, dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Ya Bapa, kami serahkan aktivitas kami pada pagi hari ini ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Ampuni dosa dan salah kami banyak ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.